Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Ternol Diwadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polri menggelar bakti kesehatan dalam rangkaian panen raya jagung serentak kuartal 4 tahun 2025 di Kampung Tembong Gunung, Desa Sukamai, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat. Polsek Medan Tuntungan, Polrestabes Medan, Polda Sumatera Utara melakukan penertiban sekaligus pembakaran barak yang diduga menjadi sarang penyalahgunaan narkoba. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan kontribusi nyata Polri dalam mendukung swasembada pangan nasional melalui program ketahanan pangan jagung. Polsek Medan Tuntungan, Polrestabes Medan, Polda Sumatera Utara melakukan penertiban sekaligus pembakaran barak yang diduga menjadi sarang penyalahgunaan narkoba di wilayah pinggiran Sungai Belawan, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan pada Kamis 8 Januari 2025. Dalam rangka mendukung upaya pemberantasan narkoba, personil Polsek Medan Tuntungan Polrestabes Medan melaksanakan kegiatan penertiban dan pembakaran barak yang diduga kerap digunakan sebagai sarang peredaran narkoba. Kegiatan ini berlangsung di pinggiran Sungai Belawan, Jalan Petunia 8 Lingkungan 2, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Penertiban dipimpin langsung oleh Kapolsek Medan Tuntungan Ibtu Syawal Sitepu bersama Kanit Reskrim Ibda Alexa Marpaung, didukung personil Opsnal, Babin Kaptipmas, unsur TNI Koramil 07, aparat kelurahan, organisasi kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sementara itu, Kapolrestabes Medan, Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Jen Calvin Simanjuntak menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polrestabes Medan dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan bersih dari peredaran narkoba, sekaligus menindaklanjuti keluhan masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan tertib, serta kondusif dengan dukungan penuh masyarakat sekitar. Dari Tim Humas Polrestabes Medan, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Turnamen bola voli profesional bergengsi Indonesia Pro Liga 2026 digelar di Pontianak, Kalimantan Barat. Ajang ini diharapkan mampu membangkitkan kembali antusiasme pecinta voli, sekaligus menjadi momentum kebangkitan olahraga nasional. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Geraha Khatulistiwa Polda Kalimantan Barat. Akan dilaksanakan technical meeting terkait persiapan Pro Liga 2026 putaran pertama yang akan dilaksanakan di Gor Terpadu Ayani Pontianak pada tanggal 8 sampai dengan 11 Januari 2026. Pelaksanaan Pro Liga 2026 di Pontianak berlangsung pada 8 hingga 11 Januari 2026 dengan opening ceremony digelar pada Kamis 8 Januari 2026. Sebanyak 12 tim terdiri dari 5 tim putra dan 7 tim putri akan bersaing ketat pada putaran pertama kompetisi. Ketua Seksi Pertandingan Pro Liga 2026 Kombes Pol Agung menyampaikan panitia telah menyiapkan penjualan tiket secara offline dengan 3 kategori, yaitu VIP 1, VIP 2, dan reguler yang seluruhnya dilengkapi voucher UMKM sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha lokal. Untuk menjamin kelancaran dan keamanan penyelenggaraan turnamen nasional ini, Polda Kalimantan Barat menjamin kelancaran dan keamanan penyelenggaraan turnamen nasional dengan mengerahkan sebanyak 255 personil gabungan. Pengamanan dilakukan di lokasi pertandingan, area penonton, serta jalur lalu lintas di sekitar venue. Polda Kalimantan Barat mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan sportivitas demi suksesnya Pro Liga 2026 di Kota Pontianak. Dari Tim Humas Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Bribtu Novita dari Bit Humas Polda Kalbar melaporkan untuk Polri TV. Sampai jumpa dan salam presisi.
Upaya pencarian terhadap seorang nelayan yang dilaporkan hilang di perairan Pelabuhan Smelting Gresik akhirnya membuahkan hasil. Korban bernama MR berusia 58 tahun ditemukan meninggal dunia pada Kamis pagi tanggal 8 Januari 2026 sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di perairan Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Korban pertama kali ditemukan oleh rekan-rekannya sesama nelayan yang sejak pagi melakukan penyisiran di sekitar lokasi terakhir korban beraktivitas. Saksi Mujiono, berusia 56 tahun, yang merupakan nelayan asal Kelurahan Lumpur, Gresik, menuturkan bahwa saat pencarian berlangsung ia melihat sosok tubuh mengapung di permukaan air sekitar pukul 6:30 pagi waktu Indonesia Barat. Mengetahui hal tersebut, Mujiono segera menghubungi nelayan lain untuk meminta bantuan. Korban kemudian dievakuasi ke daratan sebelum kejadian itu dilaporkan kepada polisi. Kasat Polairut Polres Gresik AKP Inyoman Ardita menyampaikan bahwa keterlibatan jajaran Polres Gresik dalam proses pencarian hingga evakuasi merupakan bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat, khususnya para nelayan yang beraktivitas di wilayah perairan. Dari Humas Polres Gresik, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan kontribusi nyata Polri dalam mendukung swasembada pangan nasional melalui program ketahanan pangan jagung. Sepanjang tahun 2025, produksi jagung hasil kontribusi Polri mencapai sekitar 3,5 juta ton. Hal tersebut disampaikan saat memimpin panen raya jagung serentak kuartal 4 tahun 2025. Kapolri memimpin langsung panen raya jagung serentak kuartal 4 tahun 2025 yang digelar di Kampung Tembong Gunung Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, Kamis 8 Januari 2026. Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Pertanian, Ketua Komisi 4 DPR RI, serta Direktur Utama Perumbulok. Kapolri menyampaikan sepanjang tahun 2025 Polri telah memberikan kontribusi signifikan dalam produksi jagung nasional. Melalui program ketahanan pangan, estimasi hasil panen jagung Polri berada pada kisaran 3,5 juta ton. Sepanjang tahun 2025, Polri telah melakukan penanaman jagung di lahan seluas 661.717 hektar. Pada tahun 2026, Polri menargetkan penanaman tambahan seluas 522.079 hektar, sehingga seluruh potensi lahan dapat tertanami secara optimal. Dari hasil 1 tahun ataupun kuartal keempat sampai dengan kuartal keempat, kontribusi kepolisian dalam hal ikut berpartisipasi di bidang jagung, hasil panen kita berada di antara 3,4 sampai dengan 3,5 juta. Tentunya harapan kami ini bisa mendorong untuk bisa tercapainya swasembada pangan khususnya jagung yang menjadi atensi Bapak Presiden, dan kami akan tuntaskan di tahun 2026 ini agar seluruh lahan kami bisa tertanam dengan harapan selain kita memenuhi swasembada, harapan kita juga cadangan kita juga tercukupi kebutuhan pasar baik untuk swasta nasional, kelompok gabungan pakan ternak mandiri juga bisa tercukupi, cadangan bulog juga bisa tercukupi, dan sisanya bisa kita ekspor. Mudah-mudahan apa yang menjadi atensi dan perhatian Bapak Presiden yang menaruh perhatian khusus terkait dengan masalah swasembada kami. Dalam panen serentak kuartal 4 tahun 2025 ini, Polri memanen jagung di lahan seluas 47.830 hektar dengan estimasi hasil panen antara 683.000 hingga 743.000 ton. Kegiatan ini melibatkan 3.616 petani dari 527 kelompok tani binaan Polri di berbagai daerah. Kapolri menegaskan program ketahanan pangan Polri tidak hanya ditargetkan untuk mencapai swasembada jagung, namun juga untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri,
termasuk cadangan perum bulog, serta membuka peluang ekspor apabila terdapat surplus produksi. Tim Liputan, Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.